Kali ini kita akan belajar untuk entry transaksi pembelian atau purchases. Nah, jadi kita akan menggunakan modul purchases, baik itu mulai dari pesanan pembelian, kemudian menerima pesanan, berikutnya nanti apabila ada retur, dan ketika kita membayar atas penjualan secara kredit. Jadi pada hari ini dengan menggunakan MyUp Accounting, kita akan belajar di modul purchases. Yang pertama adalah ketika ada pembelian, bisa saja melalui order atau langsung. Nah, jadi kita akan mulai dari order pembelian. Apabila ada order pembelian, kita akan masuk ke enter purchases. Berikutnya, kita akan perhatikan layout-nya supaya lebih mudah. Kita menggunakan layout item supaya semuanya kelihatan lebih rinci di sini. Selanjutnya, bill di sini kita ganti jadi order karena kita akan mau membuat order pembelian. Langkah berikutnya adalah kita tentukan supplier-nya siapa. Nah, kita akan membeli dari siapa? Kali ini kita akan membeli dari Lita. Maka kita sorot kepada Lita, kemudian use supplier. Berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan di sini adalah tanggal. Kalau dari misalnya kita memesannya adalah tanggal berapa? Misalnya tanggal 2 Januari 2017. Langkah selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah apabila ada supplier invoice-nya kita isikan, apabila tidak ada dilewatkan saja. Selanjutnya kita akan isikan berapa banyak yang kita order. Jadi misalnya kita order 10 unit. Selanjutnya kita tentukan item apa yang kita order. Jadi kali ini contohnya kita mau order legenda. Jadi begitu kita ketik kodenya, kita enter saja, maka otomatis description-nya langsung terisi. Lalu langkah berikutnya adalah di sini sudah terisi, kita isikan berapa harganya, misalnya adalah 2 juta. Oke, maka otomatis di sini subtotalnya karena ada 10 item yang kita order dengan masing-masing harganya 2 juta, jadi totalnya langsung dia yang buatkan 20 juta. Subtotalnya 20 juta. Oke, karena ini belum termasuk pajak, tax inclusive-nya dihilangkan. Jadi apabila misalnya ini seperti ini, kita hilangkan kalau memang belum termasuk pajak. Lalu di sini kita isikan dia adalah pajaknya PPN. Maka berikutnya kita lihat bahwa subtotalnya 20 juta. Kita dikenakan pajak PPN 10% yaitu 2 juta, maka total amount-nya 22 juta. Oke, kemudian memonya kita bisa isikan atau mau diubah silakan. Misalnya ini adalah karena kita sedang memesan, makanya dilihat di sini adalah order, adalah makanya kita buat pesanan pembelian. Kita isikan pesanan pembelian kepada Lita. Kita memesannya dari Lita. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal di record saja. Oke, apabila kita lihat, karena ini pesanan, nanti dia tidak terlihat di jurnal, karena itu masih dalam bentuk pesanan. Oke, demikian yang pertama adalah pesanan pembelian. Yang pertama sudah kita kerjakan pesanan pembelian. Lalu berikutnya adalah menerima pesanan. Jadi menerima pesanan pembelian. Jadi artinya yang tadi sudah kita pesan,
kita fixkan akhirnya berapa banyak yang kita ready-kan untuk atau kita invoice-kan. Maka caranya adalah kita kembali ke menu purchases, ini enter purchases. Kemudian yang tadi kita ketikkan di sini, klikkan di sini adalah kepada siapa? Dari Lita tadi, use supplier. Oke, kemudian order pesanannya, tadi kan kita sudah order sebelumnya, maka kita tinggal isikan aja yang kita order. Tadi kita mengordernya adalah tanggal 2 bulan Januari 2017, berarti ini orderannya, kita tinggal use supplier, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya adalah yang penting, di sini kan masih bentuk order. Maka karena ini tidak hanya order lagi, kita sudah membuatkan invoice-nya. Maka di sini kita akan pilihkan bill. Oke, ini menerima pesanannya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa kita akhirnya menerima pesanan ini adalah kita sesuaikan tanggalnya, misalnya tanggal 4. Tanggal 4 Januari 2017. Kemudian, kalau tadi yang kita pesan itu ada 10. Jadi terkadang jumlah yang kita pesan itu tidak selalu sama dengan yang kita realisasikan untuk ready atau untuk yang benar-benar kita beli. Jadi kita perlu menyesuaikan apabila memang jumlah pesanannya tidak sama dengan yang akan kita benar-benar beli. Maka kalau tadi yang kita pesan ada 10, ternyata yang benar-benar kita beli itu hanya ada 8. Jadi ini kita ubah dari 10 jadi 8. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat totalnya itu jadi 16. Di sini PPN-nya sudah masuk, maka teksnya ada 1.600.000. Dengan demikian total amount-nya itu ada 17.600.000. Oke, kemudian di selanjutnya komennya bisa diisi, via-nya misalnya apakah menggunakan kurir atau menggunakan pickup atau yang lain bisa diisikan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu di memo ini, kalau tadi itu adalah pesanan pembelian, sekarang kita sudah menerima, artinya kita sudah jadikan. Menerima pesanan pembelian dari Lita. Oke, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal record saja. Ini adalah yang bagian yang kedua, menerima pesanan pembelian. Kita tinggal record saja. Kalau seperti ini, kita bisa langsung klikkan di kiri bawah ini ada jurnal, maka jurnal yang tadi akan kelihatan. Yang ini dia. Maka yang tadi kita beli dari Lita, menerima pesanan dari Lita, maka hutang dagang kita bertambah, kemudian ini dikredit ya, hutang dagangnya bertambah di kredit, dan persediaan barang dagangan bertambah di debit. Yang ini. Oke, itu yang kedua untuk menerima pesanan pembelian. Lalu bagaimana apabila terjadi retur? Oke, apabila terjadi retur, maka ada dua hal yang harus kita kerjakan, yaitu mengurangi persediaan barang dagangan, lalu yang kedua, mengurangi hutang pada buku pembantu hutang. Jadi, apabila terjadi retur pembelian, kita akan aktifkan modul purchases seperti ini, lalu kita akan masuk ke enter purchases. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah mengurangi persediaan. Oke, kemudian kita pastikan dia item supaya memudahkan kita untuk melihat semua detailsnya. Selanjutnya, ini sudah kita pastikan bahwa dia dalam bentuk bill. Kemudian kita tentukan supplier dari siapa yang akan diretur, itu adalah Lita tadi. Oke, lalu
berikutnya adalah ini kita tuliskan aja, karena ini adalah untuk retur. Kalau misalnya di retur itu ada dua item, maka ini kita akan tuliskan minus 2 seperti ini. Oke, maka yang karena ini retur, ini harus diberikan tanda minus di depannya. Selanjutnya, kita tentukan nama barang yang atau nama produk yang kita retur. Itu adalah jenis apa? Ini jenis legenda. Maka kalau kita lihat di sini, karena ada 2 yang diretur, masing-masing harganya itu 2 juta, maka totalnya itu adalah 4 juta. 4 juta yang kita retur. Makanya karena ini retur, maka otomatis dia beri tanda minus di sini. Karena kita mengurangi persediaan. Lalu kita lihat selanjutnya adalah apa yang perlu diperhatikan. Kita bisa mengganti memonya supaya kelihatan. Berarti ini adalah retur pembelian dari Lita. Oke, tinggal kita enterkan saja. Selanjutnya kalau sudah seperti ini bisa Oke, masih ada yang ketinggalan tanggalnya. Nah, jadi tanggal kita meretur itu juga perlu untuk diisikan. Misalnya waktu kita retur itu adalah tanggal 14. Oke, nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita record saja. Oke, kalau setelah kita record, kita bisa cek jurnalnya. Ini adalah di tanggal 14, ini ada retur dari Lita. Maka kalau kita lihat, karena ini adalah retur, hutang usaha menjadi di debit. Karena hutangnya kita kurangi. Persediaan barang dagangan jadi di kredit. Ini adalah mengurangi persediaan. Nah, itu masih langkah pertama untuk retur. Selanjutnya kita akan langkah kedua mengurangi hutang pada buku pembantu hutang. Caranya adalah kita akan masuk dari menu purchases, kemudian kita selanjutnya itu adalah kita pilih purchase register yang ini, karena kita akan mengurangi hutang pada buku pembantu hutang. Nah, seperti ini. Lalu, di sini ada pilihannya returns and debits. Nah, jadi ini yang sudah kita buat tadi, kita kurangi. Tinggal pilihannya ada 2, yaitu kalau yang ini, receive refund, ini adalah retur apabila kita membelinya secara tunai. Kemudian apply to purchase, ini adalah apabila kita membelinya secara kredit. Lalu yang tadi, ketika pada Lita kita membelinya secara kredit, berarti kita akan menggunakan apply to purchase. Tinggal kita klik seperti ini. Kemudian berikutnya adalah kita sesuaikan tanggalnya. Tanggalnya tadi adalah ini tanggal 14 kejadiannya. 14 Januari 2017. Kemudian memonya ini juga bisa kita ganti. Ini adalah retur pembeliannya. Retur pembelian. Kita sesuaikan dengan nama yang kita inginkan saja. Kemudian datanya berapa banyak yang utang yang harus dikurangi, yaitu sebanyak ini, 4.400.000. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tinggal di record saja. Oke.
Nah, kita pastikan sampai out of balance-nya jadi 0. Itu tadi makanya dia nggak mau di-record. Tinggal di-enter saja. Caranya itu hanya di-enter saja sampai out of balance-nya jadi 0. Kemudian kita record. Nah, selanjutnya kita akan cek dari transaction journal di bagian purchases juga. Nah, jadi kalau kita cek tadi tanggal 14, itu ada 2 kejadian yang harus dicatat. Ini adalah retur pembelian, ini untuk mengurangi persediaan, yang ini adalah untuk mengurangi hutang dagang pada buku besar pembantu hutang. Oke, itu yang ketiga tentang retur. Maka yang terakhir adalah kalau tadi ada pembelian secara kredit seperti ini, kita akan membayar hutang ini. Tentunya kita akan membayar. Ini yang terakhir pada pertemuan kali ini. Kita akan membayar hutang. Caranya adalah kita masuk ke menu purchases juga. Selanjutnya, kita aktifkan modul purchases, kita klik pay bills di sini. Jadi, ini adalah untuk membayar hutang. Lalu, di sini kita tentukan kita membayarnya dari mana. Apakah menggunakan kas di tangan atau menggunakan account yang lain. Bisa dari bank, bisa dari sini. Oke, untuk sementara saya akan gunakan kas di tangan. Oke, berarti kita membayar utangnya dengan cara kas di tangan. Kita tentukan suppliernya siapa. Suppliernya tadi adalah Lita. Kita akan membayar utang kepada Lita. Oke, selanjutnya kita akan cek berapa banyak yang akan kita bayar kepada Lita. Namun sebelumnya, kita tentukan tanggal transaksinya. Tanggal transaksinya misalnya kita membayar ini adalah pada tanggal 25. 25 Januari 2017. Oke. Selanjutnya adalah kita klikkan, kita akan membayar yang mana. Nah, jadi di sini ada amount apply, yang mana yang akan kita bayarkan. Yang kita bayarkan ini adalah yang di sini, yang atas transaksi tanggal 4 tadi ya, yaitu 17.600.000. Oke, nah jadi kita melunaskan yang ini. Jadi kalau dari sini kelihatan bahwa dia itu pernah masih ada sebenarnya saldo utangnya 4.500.000, yaitu ini saldo awal di tahun 2017, tapi kita bayarnya adalah bayar yang atas transaksi tanggal 4 tadi. Ini adalah kejadian karena ada retur tadi, ini sudah selesai. Nah, kita membayarkannya sebanyak ini. Jadi tergantung ketika kita membayar utangnya, berapa banyak yang akan dibayar. Mungkin ada yang bayarnya sebagian. Makanya kita ketikkan di amount ini, berapa banyak yang akan kita bayarkan kepada Lita. Oke, tinggal kita klikkan aja di sana, otomatis dia akan membuatkan. Oke, jadi di sini saya mau ganti memonya menjadi membayar utang kepada Lita. Oke, nah sampai seperti ini kita hanya perlu memastikan out of balance-nya itu 0, tinggal di record saja. Oke, kalau kita cek jurnalnya yang ini. Jadi dari Lita kita membayar dari kas di tangan, jadi kas di tangannya jadi di kredit, kemudian hutang usahanya jadi di debit.
hutangnya di debit itu berarti sedang berkurang, kas di tangan di kredit itu juga sedang berkurang. Ini karena kita sudah membayar hutang. Demikian pada video ini kita sudah belajar mulai dari menerima pesanan, kemudian order, kemudian juga retur pembelian, dan yang terakhir adalah membayar hutang kepada supplier. Demikian hari ini materinya, semoga bermanfaat.